Terima kasih penonton di studio dan juga pemirsa di rumah. Anda masih bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dan tentunya di studio Metro Manulife sudah ada Pak Irsan dan juga Mika. Ini tadi Mika kasih cerita Pak bahwa ternyata Mika ini kan memang masih asuransinya itu masih ditanggung sama orang tua, tapi mulai terpikir nih untuk punya asuransi sendiri untuk pertama kalinya lah. Ini kan penting juga ya Pak, karena kan kita tahu dalam hidup kita nggak pernah bisa menduga hal apa saja yang akan terjadi. Jadi sebenarnya persiapan apa nih kayak buat Mika dulu deh Pak? Iya, gitu. buat aku. Jadi sebetulnya persis seperti yang Angie sampaikan ya, banyak hal dalam hidup yang kita nggak bisa prediksikan. Contoh kayak tadi itu meninggal, bencana alam dan sebagainya. Nah untuk kita katakan anak muda seperti Mika itu beli asuransinya, mereka fokus untuk nanti pada saat usia tertentu saya bisa menikmati hidup dengan uang sejumlah tertentu. Nah itu ada produk asuransi yang cocok untuk itu, misalnya yang fokus ke investasi, tapi tetap ada proteksi. Nah untuk yang berkeluarga, kita bisa memberikan yang paling pertama adalah produk yang bisa melindungi keluarga tersebut. Tapi kok kesannya ya Pak kayak kesannya kalau kita punya asuransi gitu ya, kesannya kenapa kayak berharap bakalan terjadi musibah gitu sama kita. Nah itu terus persiapannya gimana gitu, apalagi buat aku ya yang masih muda gini. Aku Aku juga muda. Si Aku muda. seumur kok, seumur cahaya tapi. Mudah-mudahan maksudnya. Seperti yang Mika sampaikan ya, kesannya kita berharap ada musibah. Nah ini persepsi di masyarakat Indonesia Harus banyak dibuang sekali tuh. yang Tapi harus dibuang tuh Pak. sebenarnya justru kebalikan. Sama aja kalau kita ambil analogi naik pesawat, ya. Tiap kali kita naik pesawat nggak ada yang begitu duduk langsung terbang tuh pesawatnya. Tapi kan ada pramugarinya, sampaikan bahwa begini prosedur keselamatan. Mereka juga nggak berharap pesawat jatuh, ya loh. Tapi itu adalah preventif. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, maka kita sudah siap. Jadi itu persiapan sebetulnya, bukan berharap untuk kejadian. Berarti kan sebenarnya tujuannya itu untuk perlindungan financial gitu ya, kayak Bapak bilang ya. Tapi kenapa masyarakat zaman sekarang tuh masih belum terlalu percaya sama asuransi gitu Pak? Nah ini PR, PR sebetulnya dari semua yang menjadi stakeholder ya, masyarakat, perusahaan asuransi, pemerintah, semua harus berperan untuk merubah paradigma tadi, merubah pemikiran tadi. Ya, bagaimana kita mengedukasi supaya orang paham bahwa hal ini penting dan harus didahulukan. Iya, oke. Ini kita kasih kesempatan sekarang buat penonton yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak. Dengan siapa Mbak? Dengan Yohan. Silakan Mbak Yohan. Mau tanya ya Pak, sekarang kan suka banyak cerita-cerita yang nggak baik ya mengenai asuransi yang ada di masyarakat. Itu bisa dibilang kegagalan dari pihak asuransinya atau memang masyarakat kita yang kurang proaktif, jadi yang masuk ke mereka itu juga nggak baik ceritanya seperti itu. Informasinya salah. Betul. Nah, pertanyaan seperti ini, inilah kenyataannya yang ada sekarang. Orang selalu berpersepsi asuransi itu tidak baik. Padahal sebetulnya asuransi justru untuk kebaikan. Ya, pertanyaan dari Yon tadi menyampaikan hal bahwa orang berpikir bahwa asuransi itu hal yang tidak baik atau ada tanda kutip hal-hal negatif di dalam asuransi. Ini yang perlu kita luruskan. Bahwa fungsi asuransi justru membantu pada saat kejadian yang tidak terduga tadi terjadi. Di situ peranan asuransi sangat penting. Iya, ini dia paling penting. Bisa menjawab pertanyaannya mudah-mudahan ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Sebelahnya silakan. Ya, terima kasih, saya dengan Romel berkaitan mengenai klaim Pak. Ini sampai saat ini kan beredar atau ada kesalahpahaman lah dari masyarakat mengenai klaim yang tidak cair, susah cair, gitu ya. seperti itu. Sehingga ini bisa menguntungkan perusahaan atau merugikan si nasabah sendiri ya Pak ya. Nah bagaimana menurut Bapak mengenai persepsi yang beredar sekarang ini Pak? Kembali lagi, begitu ada klaim yang tidak terbayarkan, kesannya bahwa asuransi itu tidak baik. Connect dengan pertanyaan yang pertama tadi. Padahal sebetulnya di asuransi itu nasabah adalah pihak yang nomor satu. Klaim pasti akan dibayarkan selama seluruh proses klaim diikuti. Kadang orang begitu meninggal mintanya supaya misalnya nih keluarga meninggal, ahli warisnya minta supaya langsung dibayarkan saat itu juga. Sementara klaim itu kan butuh dokumen-dokumen, ya. Atau orang sakit begitu keluar dari rumah sakit pengennya langsung dibayarin. Nah, pihak asuransi pasti perlu dokumen, bukti dari rumah sakit bahwa orang ini dirawat sekian hari. Ya. Hal-hal ini yang harus dipenuhi. Kalau semua dokumen terpenuhi, klaim pasti terbayar. Karena asuransi itu perjanjiannya di awal. Begitu beli, si nasabah berkewajiban membayar premi, si asuransi berkewajiban membayar apa yang dijanjikan di dalam.
Belum lagi mungkin di awal di saat pengisian nggak jujur, ada hal-hal yang mungkin baru ketahuan setelah pas proses klaimnya ya akhirnya nggak bisa diklaim karena mungkin ada yang tadi yang tidak benar gitu kan ya. Itu salah satu faktor. Jadi selain dokumen juga dicek apakah seluruh pernyataan dia di awal itu sesuai atau tidak. Contoh ada orang beli polis asuransi, dikatakan sehat-sehat dan seterusnya. Ternyata 2-3 bulan kemudian meninggal karena penyakit kanker yang misalnya stadium 4. Berarti kan ada yang ditutupi di awal. Nah, untuk hal tersebut perusahaan tidak berhak untuk membayarkan klaim. Memang harus benar-benar detail dan harus benar-benar ya diperhatiin gitu ya Pak. Dan kita satu lagi, nasabah juga harus paham tuh ya. Betul, satu lagi nasabah sebetulnya diberikan keleluasaan. Jadi begitu polisnya terbit, misalnya nih polis terbit buat Mika. Mika punya waktu ya yang disebut waktu untuk meneliti. Biasa disebut di asuransi free look. Dia punya waktu untuk melihat benar nggak ini yang saya butuhin. Kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diceritakan oleh agennya, dia berhak untuk menolak polis tersebut. Free Jadi look nasabah sebetulnya kuat di dalam perjanjian asuransi itu. Baik. Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Yang umum terjadi di kita adalah orang Indonesia itu senang mengasuransikan barang, tapi jiwanya enggak. Contoh beli mobil, pasti asuransikan. Itu kan tidak asuransiin. Dipersembahkan oleh